warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube Tri Subiantoro di bidang matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang literasi matematika pada ragam dan simpangan baku. Jadi kelas 12 di tahun depan 2021 itu penilaiannya adalah literasi matematika. Jadi ini salah satu contoh bentuk soal literasi matematika. Nah, di sini ada suatu kasus, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 8, Andi dan Ali berangkat ke Cirebon menggunakan mobil pribadi. Pukul 11.30, mereka berdua terasa lapar dan akan menuju rumah makan. Rumah makan yang akan mereka tuju adalah rumah makan Sabrina atau rumah makan Ayu. Dan kedua rumah makan tersebut berdampingan. Kedua rumah makan itu mempunyai rata-rata waktu tunggu yang berbeda. Berikut tabel rata-rata waktu tunggu kedua rumah makan itu. Nah, jadi kalau ada suatu tabel, ini adalah diagram batang, di mana kalau soal literasi itu kita harus teliti atau cerdik untuk membaca suatu diagram batang atau tabel lainnya. Nah, di sini di rumah makan Sabrina itu pada sumbu X adalah sebagai rata-rata waktu tunggu dan sumbu Y adalah frekuensinya atau banyaknya orang yang berkunjung ke rumah makan tersebut. Begitu pula dengan rumah makan Ayu. Nah, di sini saya coba membaca diagram batang untuk rumah makan Sabrina. Jadi di sini rata-rata waktu tunggu untuk 3 menit itu untuk rumah makan Sabrina itu tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjungnya di 0. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu 6 menit itu adalah sejumlah 50 pengunjung. Jadi artinya selama 6 menit itu rata-rata itu ada yang mengantri 50 menit. Nah, kemudian selama rata-rata waktu tunggu itu 9 menit. Jadi kita itu maksudnya gini, kita itu menunggu waktu selama 9 menit itu ngantrinya itu sampai 100 orang. Nah, lalu ini kita menunggu waktu sampai 10 menit, rata-rata 12 menit, rata-ratanya itu yang menunggu adalah 150 orang. Lalu untuk rata-rata waktu tunggu selama 15 menit, jadi kita itu selama 15 menit menunggu, itu jumlah orangnya adalah, nah ini kita asumsikan adalah 90. Nah, ini untuk kita menunggu 18 menit, itu ternyata tidak ada yang mengantri, alias jadi kalau kita menunggu di restoran Sabrina, menunggu selama 18 menit, itu ternyata tidak ada pengunjung, tidak ada yang mengantri. Lalu untuk diagram batang rumah makan Ayu, kita lihat di sini rata-rata waktu tunggu selama 3 menit. Jadi kalau kita di rumah makan Ayu, kita menunggu selama 3 menit, itu yang ngantri itu adalah di sini kita asumsikan 40 orang. Nah, kita menunggu selama 6 menit, rata-rata waktu 6 menit, itu yang mengantri adalah 50 orang. Nah, kemudian untuk menunggu waktu selama 9 menit, rata-ratanya itu orangnya adalah ada 60 orang. Ini kita asumsikan 60. Lalu kita menunggu antrian selama 12 menit, itu pengunjung itu banyaknya ada 50 orang. Kemudian kita menunggu rata-rata waktu 15 menit, itu pengunjung itu yang menunggu ngantri selama 15 menit adalah 40 orang.
Lalu yang menunggu selama 18 menit itu yang mengantri berjumlah 50 orang. Nah, jadi setelah kita membaca tabel, maka kita bisa menyimpulkan beberapa kasus atau beberapa pertanyaan. Nah, ini ada literasi matematika, ini sangat real ya. Nanti bagi kalian yang kelas 12 di sini ranking PTN kelompok IPA SNPTN 2011 jalur ujian tertulis. Nah, ini adalah data yang mengikuti jalur ujian tertulis dari ITB sampai Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini ada data rataan, simpangan baku. Nah, ini nanti kan ini persentase itu kan akan dipelajari nanti pada saat di perguruan tinggi. Nah, ini nilai minimal, nilai maksimum. Nah, maksudnya apa sih simpangan baku ini? Jadi ketentuannya adalah begini, kalau simpangan baku itu bernilai 0, maka nilai di himpunan tersebut sama semua. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks contoh, misalnya ini jalur ujian tertulis. Misalnya, kalau simpangan bakunya 0 di ITB, berarti nilainya sama semua, 95 semua peserta. Nah, kalau simpangan bakunya 0. Lalu kalau simpangan bakunya itu, nah ini contoh ITB. ITB itu rata-ratanya itu adalah 95,01. Tetapi simpangan bakunya itu kecil. Kecil dari ini jauh sekali. Kalau simpangan bakunya itu terlalu jauh dengan rataan, itu artinya adalah bahwa peserta ujian ini di ITB itu kebanyakan nilainya sama seperti rata-rata atau mendekati nilai rata-rata. Karena ITB itu adalah rata-ratanya 95,01 dan simpangan bakunya itu 2,03 dan ini selisih jauh, berarti adalah kebanyakan yang diterima di ITB itu nilainya adalah mayoritas 95. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat pada Universitas Padjadjaran. Nah, di sini rata-ratanya 83,71, sementara simpangan bakunya 9. Tinggi sekali, hampir mau 10. Nah, ini artinya adalah bahwa kalau simpangan bakunya itu tinggi, berarti nilai si peserta yang sudah lulus itu tersebar merata, yaitu dengan rataan yaitu 83,71. Berarti untuk Padjadjaran, Universitas Padjadjaran adalah karena simpangan bakunya itu tinggi 9, berarti nilai 83 itu tersebar, mayoritas itu 83 nilainya, seperti itu mayoritas. Nah, kita lihat lagi UI. UI itu simpang bakunya kecil dibandingkan rataan. Nah, ini berarti yang diterima itu kebanyakan nilainya adalah 90-an atau 93-an. Seperti itu. Nah, ini untuk nilai minimal kalian udah paham. Ini nilai maksimal, ini udah paham. Jadi di sini saya mau menjelaskan simpangan bakunya. Jadi ini adalah namanya literasi matematika. Kelak nanti kalian tahun depan ingin tahu, nanti biasanya di passing grade itu pasti ada data simpangan baku. Nah, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan lagi tentang simpangan baku, tetapi tentang passing grade. Kelak kalian bisa menghitung sendiri passing grade ya. Nah, ini data passing grade SNPTN jalur ujian tertulis 2012 untuk kategori PS. Nah, di sini
Untuk UI jumlah pesertanya 932. Nah, dari jumlah ini, nah ini rataannya itu 688,38. Jadi data ini itu adalah intervalnya paling maksimal itu 1000, nilainya minimal 0. Sedangkan tadi yang saya sampaikan di yang kategori PS itu maksimal 100, minimal 0 interval nilainya. Nah, di sini saya jelaskan interval yang nilainya maksimal 1000. Nah, ini passing grade untuk UI jumlahnya itu yang ikut ujian tertulis atau yang lulus tahun 2012 itu adalah 932. Rata-ratanya adalah 688,38. Lalu simpangan bakunya adalah 43. Nah, ini maksimum sama minimum, bukan udah paham. Saya mau menjelaskan yang ini aja simpangan baku. Nah, untuk UI rataannya adalah 688,38. Simpangan bakunya 43,02. Dari 43 ke 688 itu kan jauh. Artinya berarti bahwa yang diterima di UI itu nilainya itu adalah, karena ini jauh atau kecil daripada ini, itu kebanyakan nilainya adalah kira-kira mendekati rataan, bisa 680, 681. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita cari lagi, nah ini nih yang di Unpad. Unpad itu 631, rataannya simpangan bakunya itu kecil, 39,38. Nah, ini berarti yang diterima itu nilainya kebanyakan itu 630-an. Bisa aja 631, 632. Yang penting dia nilainya mendekati rataan atau sama dengan rataan. Kisaran di rataan itu. Lalu kita cari nah ini 33. Nah, ini 33. Tetapi di sini di Unsud itu jumlahnya 510, ratanya 597, 33. Nah, ini cukup jauh simpangan bakunya terhadap rataan, artinya bahwa nilai yang diterima di Unsud itu kebanyakan kisarannya mendekati rataan. Bisa saja 590-an, 591, 592. Jadi seperti itu. Nah, itulah saya menjelaskan tentang literasi matematika atau aplikasinya ya, simpangan baku. Nah, ini konteks kamu anak kelas 12, jadi seperti itu. Nah, di sini masih dalam tabel yang tadi, kasusnya tentang rumah makan. Di sini ada pertanyaan bahwa jika Andi dan Ali, jadi saat Andi dan Ali menuju ke Cirebon, lalu jam setengah 12 siang, lapar sekali mencari rumah makan. Maka rumah makan yang dipilih adalah, nah ini ada beberapa opsinya, kita analisa. Yang A. Yang A itu rumah makan Sabrina, jadi yang dipilih adalah rumah makan Sabrina. Karena mediannya kurang dari rumah makan Ayu. Nah, di sini kata kuncinya adalah median. Sekarang timbul pertanyaan. Apakah kita kaitannya kita rata-rata menunggu waktu dengan banyaknya orang? Apakah ada kaitannya dengan median? Median itu kan adalah nilai tengah. Nah, jadi di sini pada tabel diagram batangnya bentuknya adalah untuk rumah makan Sabrina itu seperti ini, maupun rumah makan Ayu seperti ini. Jadi
kalau kita kaitkan dengan median atau nilai tengah, kaitannya dengan kita menunggu antrian di suatu rumah makan. Nah, ini adalah tidak masuk akal karena tidak ada kaitan dengan median atau nilai tengah. Median itu, nilai tengah itu kaitannya dengan kita pengen tahu dari beberapa sebaran nanti nilai tengahnya itu berapa gitu. Kemudian yang B, rumah makan Sabrina. Jadi yang dipilih adalah rumah makan Sabrina karena rata-ratanya lebih dari rumah makan Ayu. Jadi ini kalau dihitung itu rata-ratanya nilainya itu lebih dari rata-rata rumah makan Ayu. Apakah rata-rata ini ada kaitan dengan kita? Orang itu kan kalau terasa lapar, yang ingin kita inginkan adalah suatu rumah makan segera tersaji. Jadi kalau kita kaitkan dengan median dan rata-rata, itu sangat tidak terkait dengan hal tersebut. Nah, lalu yang C, rumah makan Ayu. Jadi yang dipilih adalah rumah makan Ayu karena kuartil bawahnya lebih dari rumah makan Sabrina. Jadi artinya nilai kuartil bawah atau Q1-nya itu lebih dari rumah makan Sabrina. Kita kembali ke dasar bahwa kita terasa lapar, terus ingin makan di rumah makan. Yang dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya makanan itu kita cepat tersaji. Antriannya adalah sedikit. Nah, kalau kita katakan dengan kuartil bawah atau Q1, maka ini adalah tidak terkait. Nah, kemudian yang D. Yang D itu rumah makan Sabrina. Jadi yang dipilih adalah rumah makan Sabrina karena variasi waktu tunggunya tidaklah besar. Kita cek. Jadi variasi itu kan namanya ragam. Kalau variasi ya bervariasi, berarti tidak monoton. Kita lihat rumah makan Sabrina. Di sini ketika selama 3 menit itu tidak ada mengantri. Nah, dan selama 18 menit itu kita tidak ada mengantri. Jadi seandainya kita ke rumah makan Sabrina itu selama 3 menit itu kita akan didahulukan karena tidak ada pengunjung. Jadi artinya selama rata-rata waktu 3 menit. Tetapi apabila kita itu menunggu waktu rata-rata di 12 menit, jadi kita menunggu itu 12 menit untuk menjadikan makanan, maka kita ngantrinya 150 orang. Nah, jadi di sini kita lihat lagi di rumah makan Ayu. Variasinya kita lihat di rata-rata waktu tunggu 3 menit itu 40 orang. 6 menit ada 50. Jadi ini setiap rata-rata waktu tunggu itu selalu ada yang ngantri. Sementara di rumah makan Sabrina di rata-rata waktu tunggu 3 menit sama 14 menit itu kosong. Nah, ini di rumah makan Ayu, rumah makannya itu masih tutup, itu sudah ada ngantri 40 orang. Jadi ini 0. 0 itu adalah jadi 0 menit, jadi rumah makan belum dibuka, tapi sudah ada yang menunggu 40 orang. Nah, kita dalam keadaan lapar. Berarti yang kita pilih adalah yang rumah makan Sabrina. Kenapa? Karena ada rata-rata waktu tunggu yang tidak ada antriannya, yaitu di menit ketiga dan di 18 menit. Lalu juga di sini pada saat rumah makan ditutup, itu belum ada yang pengunjung. Sementara Ayu sudah ada pengunjung yaitu 40 orang. Jadi apabila kita lapar, yang kita pilih adalah rumah makan yang sebelum dibuka tidak ada mengantri. Kita pilih itu yaitu jadi rumah makan Sabrina. Lalu yang E,
Yang E itu rumah makan Ayu karena simpangan baku waktunya besar. Nah, sekarang ragam dengan simpangan baku itu kan saling berkaitan. Nah, sekarang rumah makan Ayu. Rumah makan Ayu itu kan ini variasi atau ragamnya itu adalah sama rata semua. Setiap menit ada. Berarti ini adalah ragamnya itu besar dibandingkan rumah makan Sabrina. Nah, kalau di sini itu variasinya itu besar, berarti simpangan bakunya juga lebih besar daripada Sabrina. Jadi, kalau dalam konteks soal seperti ini, yang kita pilih adalah variasinya atau ragam waktu tunggunya tidaklah besar. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kasusnya kita dalam perjalanan mencari rumah makan sedang lapar. Yang kita inginkan adalah kita menuju rumah makan yang segera tersaji atau menunggu makanannya itu sangat cepat. Kata kuncinya adalah itu. Nah, ini ada contoh soal kedua. Jadi, contoh soal pertama itu adalah tadi tentang literasi matematika. Nah, ini contoh kedua adalah tentang survei karakter. Karena kalian nanti tahun depan asesmennya atau penilaiannya adalah literasi matematika, lalu survei karakter, lalu literasi bahasa. Nah, di sini masih dalam diagram batang yang sama. Di sini ada suatu peristiwa yaitu Andi dan Ali tiba di rumah makan Ayu di rata-rata waktu tunggu 3 menit dan ternyata menunggu antrian. Dan mereka melihat di rumah makan Sabrina terlihat belum ada yang mengantri. Tetapi mereka tetap memilih makan di rumah makan Ayu. Hal ini menandakan bahwa karakter, jadi Andi dan Ali tiba di restoran makan Ayu di rata-rata waktu tunggu 3 menit. Nah, lalu saat sudah duduk di rumah makan Ayu, mereka berdua melihat ke rumah makan sebelah. Ternyata tidak ada yang mengantri. Tetapi mereka berdua tetap memilih di rumah makan Ayu. Nah, hal seperti ini Ali dan Andi itu memiliki karakter bagaimana? Nah, kita telah yang A. Coba yang A, Andi dan Ali pilih karena melihat rumah makan sebelah. Nah, sekarang kita di sini ada kata dasar adalah pilih. Nah, kalau pilih berarti kan Andi dan Ali itu masih belum duduk. Nah, baru boleh memilih pilih. Nah, di sini itu kan konteksnya adalah mereka sudah nyampe di rumah makan Ayu dan mau mengantri. Berarti yang A itu tidak tepat karena kalau pilih itu berarti belum belum memesan makanan. Tetapi dalam konteks ini adalah soal ini dia mau mengantri. Mau mengantri berarti kan sudah pesan makanan atau makanan yang akan dipesan. Terus yang B, mereka tergesa-gesa. Padahal di rumah makan Sabrina belum ada yang mengantri. Nah, jadi mereka dari mobil itu langsung menginjakan kaki di rumah makan Ayu. Jadi, seandainya tergesa-gesa, itu mereka berdua pasti setelah melihat di rumah makan Ayu itu ada yang mengantri, di rumah makan Sabrina tidak ada yang mengantri, dia akan pindah. Sementara dia tidak pindah, tetap. Lalu Andi dan Ali kecewa karena harus mengantri di rumah makan Ayu. Kata dasar adalah, kata kunci adalah kecewa. Kalau memang mereka itu kecewa, itu pasti mereka menghindari antrian, akan pindah ke rumah makan Sabrina. Nah, lalu Andi dan Ali tidak selektif karena langsung menuju rumah makan Ayu. Nah, tidak selektif. Nah, jadi kan konteksnya
mereka berdua lapar, langsung ingin segera makan, dan langsung menuju atau parkiran rumah makan Ayu. Nah, kalau memang selektif, pasti dia sebelum beranjak ke rumah makan Ayu di dalam mobil, pasti mereka akan diskusi terlebih dahulu. Lalu yang E, mereka penyabar karena walaupun sudah terlanjur sampai di rumah makan Ayu dan melihat rumah makan Sabrina belum ada yang mengantri, mereka tetap memilih rumah makan Ayu. Jadi ini adalah soal konteksnya lapar, mobilnya langsung diarahkan ke rumah makan Ayu. Terus saat di rumah makan Ayu mengantri sebanyak 40 orang, tapi tetap memilih. Nah, di sini berarti mereka berdua adalah penyabar. Nah, untuk penyelesaian survei karakter itu memang harus dibaca berulang-ulang, di mana kata kuncinya. Itulah perbedaan soal yang tidak memuat survei karakter. Jadi di bab ini statistik, saya sudah mulai mencoba untuk mengenalkan soal literasi matematika dan survei karakter. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.